Tuhan. Dan Bapa, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau datang dengan postur yang benar. Kami mau bawa hati hamba kami Tuhan kepadamu, memberikan segalanya bagimu Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Thank you Jesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Oh, Kau tulus menerima aku apa adanya. Amin. Dan kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi dari awal katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, amin. Aku apa adanya. Oh, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Yesusku, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku banggakan, Kau sangat, Kau yang terbaik. Oh,
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Yesusku, hanya Kaulah yang ku cari, ya Yesusku. Oh, Yesusku, Kau sangat ku cinta, Yesusku. Kaulah segalanya, Yesusku. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saya senang bisa melayani saat ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukakanlah pikiran kami untuk mengerti kebenaran. Bukakanlah telinga kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan yang baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bahas tentang kemurahan hati. Dan sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Dan bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maka Ia akan menjawab mereka, Sekarang ayat 45, lompat ke ayat 45. Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman nanti akan ada pemisahan. Ada dua kelompok, yang satu kelompok domba, yang satu kelompok kambing. Yang satu kelompok orang benar yang akan masuk surga, yang satu kelompok orang fasik yang akan masuk neraka. Nah, pemisahan antara dua kelompok, antara kelompok yang orang benar dan orang fasik itu dipisahkan bukan berdasarkan perbuatan dibaptis, atau mereka rajin beribadah, atau suka baca Alkitab atau tidak, apakah mereka sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apakah mereka sudah melayani Tuhan atau tidak. Tetapi pemisahan antara dua kelompok ini berdasarkan atas kemurahan hatinya. Nah, saudara-saudara, ternyata kemurahan hati itu sangat dinilai oleh Tuhan, karena dengan kemurahan hati itu Tuhan sendiri berkata, kamu melakukan apapun bagi saudaramu, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali kita lupa tentang melakukan untuk Tuhan ini, ya. Lalu kemudian kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu ternyata bukan kita melakukannya untuk manusia, tetapi ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Satu kali saya ada jalan-jalan di komplek perumahan kami, naik motor sore-sore. Lalu kemudian saya lihat ada satu bapak sudah tua duduk di trotoar jalan. Di depan dia ada sepeda. Di daerah Tangerang itu sepeda biasanya di belakangnya tuh ada keranjang untuk jualan buah, begitu, untuk bawa buah atau untuk bawa apapun. Tapi si bapak ini sudah kelihatan tua sekali. Pendeta senior kami itu Pendeta Hayal Senduk, itu sudah umur, waktu dia dipanggil Tuhan itu umur 90, dan wajahnya sudah tua. Tetapi saya lihat bapak ini lebih tua daripada Pendeta Hayal Senduk yang sudah 90 tahun itu. Saya lihat kok tua banget gitu. Terus saya muter balik motor saya, lalu kemudian saya berhenti di depan si bapak. Saya bilang, masih bisa naik sepeda, Be? Ya enggak, katanya didorong, katanya begitu. Lalu kemudian saya bilang, emang masih bisa jalan? Ya bisa kalau jalan mah, katanya. Lalu kemudian dia jelaskan, dia dorong sepedanya. Saya bilang, ini buah berapaan? Dia bilang, itu ada jeruk. Lalu kemudian jeruknya tuh jeruk kecil gitu, dan warnanya hijau, dan saya kira pasti asam banget tuh jeruk. Lalu kemudian saya bilang, berapa harganya nih jeruk? Dia bilang 8.000, katanya. Saya bilang, beli deh sekilo. Pikir saya beli, ya saya kasihin sapam kayak gimana. Lalu kemudian dia timbang, terus dia bilang gini, ini cuma ada 4 kilo, borong aja semua ya, katanya. Saya bilang, 4 kilo bakal apa? Ya bakal diapain kayak, katanya, buat bikin air jeruk kayak apa, katanya. Saya tidak tertarik dengan jeruknya. Saya cuma merasa kasihan. Orang udah tua seperti ini masih cari duit untuk cari makan mungkin. Jadi saya pikir ya udahlah. Ya udah saya ambil semua. Lalu kemudian ditimbang, bener pas 4 kilo. Lalu kemudian dia bilang begini, ini mangga juga bagus nih, katanya. Ini mangga apaan? Saya bilang, mangga kue nih kayaknya nih, katanya. Dia si bapaknya bilang. Terus saya bilang, berapa harganya? 8.000. Ya udah, saya ambil deh sekilo.
Udah ya, ambil 4 kilonya, katanya cuma ada 4 kilo doang katanya. Lalu dia timbang langsung 4 kilo, dia nggak minta persetujuan saya, dia langsung timbang 4 kilo. Bener pas 4 kilo, dia bungkus. Terus dia bilang lagi, ini jambu juga bagus nih katanya. Dah, saya bilang, ini udah banyak nih, udah 8 kilo. Dia bilang, kesian nih Babe udah tua, katanya engkong, dia panggil dia engkong. Ini engkong udah tua katanya, udah capek, udah mau pulang dari pagi nih sampai sore katanya, berdiri duduk di situ, kagak ada yang beli katanya, kagak ada yang berhenti katanya. Biarin dah, nggak usah banyak-banyak yang berhenti katanya. Asal satu orang aja, asal borong aja semua katanya. Engkong udah seneng. Saya bilang yang seneng di engkong nggak enak di saya bilang begitu. Ya udah cobain deh jambunya, enak katanya. Saya lihat jambunya tuh model jambu cincalo gitu, tapi belum tua gitu, jadi warnanya masih pucat. Saya bilang, berapa harga jambu ini? 8.000. Borong ya 4 kilo ya katanya. Ini cuma ada 4 kilo. Saya pikir, aduh nih jambunya kayak gini. Terus mangganya juga mangga kueni yang masih muda begitu. Saya pikir itu mau dibikin rujak juga bakal gatal di mulut gitu. Tapi saya tidak tertarik dengan barang-barang yang dia jual. Tapi saya tergerak oleh belas kasihan. Saya ingin membantu, saya ingin menolong si bapak ini. Lalu kemudian saya bilang, iya deh saya ambil itu jambunya. Lalu kemudian dia timbang 4 kilo, pas 4 kilo. Lalu kemudian dia bungkus, dia taruh. Terus saya kasih uangnya dia 100.000. Terus dia bilang, kembalinya berapa katanya. Saya bilang, kan ini berarti 12 kilo, 12 kali 8 kali 12 kilo. Jadi 96.000, jadi kembali 4.000. Ya udah deh, nggak usah kembali, buat si Babe aja saya bilang. Udah pegang dulu tuh duit katanya, kantongin dulu. Kong mau nanya katanya, kamu beli buah ini sebetulnya kamu nggak tertarik kan sama buahnya? Saya bilang, ya iya, cuma saya pikir ini aneh, orang kita udah borong barangnya semua, dia kok nanya begitu. Ini pertanyaan, menurut saya pertanyaan aneh. Saya bilang iya sih. Terus dia tanya lagi, kamu beli ini gara-gara lihat engkong udah tua ya, kata saya, kesian ya. Saya mikir lagi, ya iya sih, saya bilang kong. Terus dia bilang, buka tangan kamu. Saya buka tangan saya. Buka tangannya satu lagi. Saya buka tangannya satu lagi. Saya kantongin dulu duitnya tadi. Lalu kemudian dia pegang tangan saya. Lalu kemudian saya terpelanting. Saya pernah didoakan sama Maurice Cerullo. Saya pernah didoakan Maurice Cerullo. Saya pernah didoakan oleh Reinhard Bonnke waktu dia datang. Jadi saya pernah ditumpangin tangan Reinhard Bonnke, pernah ditumpangin tangan sama Maurice Cerullo. Saya pernah ditumpangin tangan sama Carlos Anacondia yang pendeta dari Argentina. Dia kalau doain orang tuh, orang yang giginya ompong bisa tumbuh gigi baru gitu. Dan Carlos Anacondia ini pernah beberapa kali membangkitkan orang mati. Lalu dia pernah tumpangin tangan sama saya. Tapi saya tidak pernah mengalami pengurapan seperti sekuat tukang buah itu. Dan saya sampai terpelanting di belakang saya, untungnya 1 meter kira-kira ada pohon. Dan saya nempel di pohon. Dan saya gemeteran. Saya lihat tukang buah ini aneh. Pakaiannya berubah, tiba-tiba pakaiannya seperti jubah warna putih, seperti baju pastor begitu. Lalu kemudian wajahnya juga berubah. Dan kemudian dia menghilang. Tapi anehnya buah yang ada tadi, dia kan gantung di motor saya.
ada 3 buah, ada jambu, ada mangga, ada jeruk, nempel di motor saya. Saya pikir ini apa nih? Lalu kemudian ya udah, mau gimana lagi? Sepedanya juga hilang. Lalu kemudian saya pulang ke rumah, saya buka tuh jeruk gitu, pikir saya mau diperos, ternyata manis banget. Lalu kemudian istri, anak saya juga makan. Lalu kemudian ini mangga nih, mangga kelihatannya asam nih, masih muda. Saya coba kupas satu, ternyata manis banget gitu. Lalu saya penasaran, saya ambil jambunya, dan jambunya pun manis luar biasa. Nah saudara-saudara, ternyata waktu kita berbuat baik, saya sendiri mengalami ternyata dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara, bisa jadi ada orang yang minta tolong sama kita, kelihatannya dia manusia biasa, kelihatannya dia orang yang pakaiannya lusuh, mungkin dia tidak kita pandang. Dia minta tolong sama kita, dan tanpa kita sadari kita sedang menolong seorang malaikat yang diutus Tuhan. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kita harus punya kemurahan hati, karena di balik kemurahan hati itu ada anugerah Tuhan yang besar bagi kita semua. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah saudara-saudara, jadi kalau kita bisa bantu orang, tetapi kita nggak mau, kita keraskan hati kita, kita tutup hati kita, kita pegang erat-erat dompet kita, kita kepalkan tangan kita, dan kita tidak mau bantu orang itu, padahal sebetulnya kita mampu. Nah saudara-saudara, firman Tuhan berkata, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya. Satu kali ada seorang orang yang benar gitu, dia rajin beribadah, dia juga menjaga hidupnya kudus. Dia berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, saya ingin ketemu Tuhan. Satu kali aja Tuhan, saya pengen ketemu Tuhan. Dan kemudian dia selesai doa, dia melakukan kegiatannya. Lalu kemudian malam-malam waktu dia mau doa, Tuhan berkata gini, tiba-tiba dia dapat seperti mimpi begitu. Waktu selesai dia doa, pas dia tidur, Tuhan berkata begini, aku mau datang ke rumahmu besok katanya. Lalu kemudian dia bangun tidur, dia masih ingat tuh Tuhan datang sama dia dan berkata Tuhan mau datang besok. Lalu kemudian siapa tahu benar katanya. Jadi dia ganti pakaiannya rapi, lalu kemudian dia masak buat menyambut kedatangan Tuhan. Tapi kira-kira jam 10, jam 11 Tuhan belum datang juga. Dan mulai hujan lebat waktu itu, kira-kira jam 11, jam 10, jam 11 siang itu. Lalu kemudian lagi hujan lebat, tiba-tiba ada orang ketok pintu. Dia pikir ini pasti Tuhan. Dia buka pintu, ternyata tukang pos ngirim surat. Lalu kemudian dia bilang begini sama tukang posnya, Pak, ini lagi hujan begini, Bapak ngantar surat, Bapak sampai kebasahan begini, ini gimana? Bisa sakit loh Pak. Lalu tukang posnya bilang, ya memang tugas Pak, mau bagaimana lagi. Dan saya nggak bisa taruh buat besok, sebab ini tiap hari ada banyak kiriman. Jadi takutnya nggak keburu kalau saya tunda besok. Dia bilang, Bapak jangan pergi dulu, sebentar tunggu. Lalu kemudian dia buru-buru bikin teh manis hangat. Lalu kemudian dia ambil baju yang kering, ya baju, bukan baju baru tapi baju yang kering. Lalu kemudian dia ambil jaket yang dia punya. Lalu kemudian dia lari, dia nyari jas hujan yang dia punya. Lalu kemudian dia bilang, Pak, Bapak ke kamar mandi, ini baju kering buat Bapak.
Lalu kemudian ini jaket buat Bapak juga, ini juga jas hujan nanti supaya Bapak jalan gak kehujanan. Lalu kemudian dia bilang nggak usah, tukang posnya bilang begitu. Nggak apa-apa, pakai aja dulu, si bapaknya bilang. Lalu kemudian si tukang posnya dia ganti pakaiannya, dia ganti bajunya. Lalu kemudian dia pakai jaket yang dikasih sama si bapak ini. Lalu kemudian dia minum teh manisnya. Dan kemudian dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Tuhan berkati Bapak. Nah, Amsal 26 ayat yang kedua berkata begini, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Nah, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Demikian juga sebagaimana kutuk dan berkat itu punya sifat yang sama. Kutuk itu menurun, berkat juga menurun. Ya. Jadi kutuk itu harus ada alasannya. Berkat juga harus ada alasannya. Jadi saudara-saudara, seringkali kita kalau WhatsApp orang, kalau kirim surat kepada orang, kita suka tutup dengan Tuhan berkati ya, GBU, God bless you, God bless you. Tapi saudara-saudara, dia tidak melakukan apa-apa, kita bilang God bless you, nggak bakal kena. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, lalu kemudian orang itu berkata Tuhan berkati ya, maka berkat itu harus ada alasannya. Si tukang pos ini berkata, Tuhan berkati Bapak ya. Nah si Bapak ini sudah kasih baju, dia kasih jaket, dia kasih jas hujan, dia kasih minum teh manis. Jadi ada alasannya. Dan berkatnya pasti turun atas Bapak itu. Kemudian dia duduk lagi di kamar, di tempat, di rumahnya. Dan dia berkata, Tuhan, kirain Tuhan gak taunya ini tukang pos katanya. Lalu kemudian dia lagi duduk, tiba-tiba ada orang ketok pintu rumahnya lagi. Hujan udah berhenti waktu itu. Ada orang ketok pintu rumahnya lagi. Dia pikir ini pasti Tuhan. Lalu kemudian dia buka pintu. Lalu kemudian ternyata ini ada satu ibu. Dia bilang gini, Pak maaf, ban mobil saya kempes. Terus apa hubungannya sama saya? Si bapaknya bilang gini, iya Pak, ini mau ke depan jauh lagi. Nah, saya nyari tukang tambal ban juga pasti jauh lagi. Saya nggak bisa ganti ban Pak. Bisakah Bapak tolong saya gantiin ban mobil saya? Dia pikir, aduh saya bajunya udah rapi begini, gimana nih? Lalu kemudian dia bilang, sebentar ya Bu. Lalu kemudian dia masuk dulu ke kamarnya, dia ganti baju. Lalu kemudian dia bantu si ibu itu ganti ban mobilnya. Lalu kemudian si ibunya berkata, Pak saya mesti bayar berapa sama Bapak? Ya nggak usah Bu, saya bukan tukang tambal ban, saya cuma mau bantu ibu aja. Ya udah Pak, terima kasih banyak ya Pak ya, Tuhan berkati ya Pak. Kita sudah menggantikan ban mobil si ibu itu. Lalu kemudian ibu itu berkata, Tuhan berkati ya Pak ya. Maka berkat itu pasti akan turun sama Bapak itu. Lalu kemudian dia jalan lagi. Lalu kemudian dia pikir, aduh Tuhan, kirain Tuhan gak taunya ada ibu tuh minta tolong gantiin bannya. Dia cuci tangannya, dia ganti pakaiannya, dan dia siap untuk menyambut Tuhan. Lalu dia sampai malam tunggu Tuhan. Tuhan gak datang juga. Kira-kira jam 10 malam ada orang ketok pintu rumahnya lagi. Lalu kemudian dia pikir ini pasti Tuhan. Dia buka pintu rumahnya, ternyata ibu tetangga sebelah rumahnya. Dia gendong anaknya dan anaknya tuh nangis jejeretean. Apa itu jejeretean? Nangis menjerit-jerit gitu, kesakitan. Lalu dia tanya, kenapa anaknya Bu nangis-nangis kayak gitu? Iya Pak, ini anak saya jatuh dari tangga, kayaknya kakinya patah nih Pak. Tuh Pak, kakinya patah. Suami saya lagi tugas di luar kota. Saya nggak bisa nyetir mobil Pak. Saya ada mobil di rumah tapi saya nggak bisa nyetir mobil. Pak tolongin bantu saya Pak, bawa anak saya ke rumah sakit. Sebab kalau saya tunggu taksi mungkin setengah jam, mungkin 1 jam taksi baru bisa nyampe ke rumah kami. Pak tolongin saya Pak, antar anak saya ke rumah sakit.
Dia pikir, aduh gimana ya kalau Tuhan mau datang. Lalu kemudian dia tulis surat, lalu kemudian dia tulis di selembar kertas, lalu kemudian dia tempel di pintu. Dia bilang begini, Tuhan, saya antar anak tetangga dulu ke rumah sakit. Silahkan masuk, makanan sudah tersedia, silahkan makan duluan, saya akan segera pulang. Lalu kemudian dia antar si ibu ini ke rumah sakit, ngantar anaknya diobatin. Lalu kemudian si ibunya nangis terus dan nggak bisa, si dokter nanya apa-apa dia nggak bisa jawab. Lalu kemudian si bapak ini yang bantu untuk administrasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian, Bu, saya pulang dulu ya, saya lagi nunggu orang gitu. Dia pikir saya kan mesti buru-buru nemuin Tuhan. Udah jam 12 lewat nih, udah jam setengah 1 dia baru pulang sampai ke rumahnya. Lalu kemudian dia lihat kertasnya masih nempel di pintu. Lalu kemudian dia lihat makanan masih tersedia di meja makan dan masih utuh, belum tersentuh. Lalu kemudian dia berlutut, dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, bukankah Tuhan berkata aku mau datang besok? Sekarang hari itu sudah lewat. Sekarang sudah jam segini Tuhan, sudah jam setengah 1 pagi. Tapi Tuhan kan sebetulnya tidak pernah berdusta. Tapi saya lihat Tuhan kok belum datang. Lalu tiba-tiba dia dapat penglihatan. Dan Tuhan berkata sama bapak ini, aku sudah datang 3 kali ke rumahmu. Terima kasih untuk baju yang kering yang engkau berikan. Terima kasih untuk jaket yang engkau berikan. Terima kasih juga untuk jas hujan yang engkau berikan. Terima kasih untuk teh manis yang engkau berikan. Aku sudah datang ke rumahmu dan engkau sudah menyambut aku dengan baik. Terima kasih juga engkau sudah menggantikan ban mobilku. Terima kasih juga engkau sudah mengantar anakku ke rumah sakit. Apa yang Anda lakukan kepada siapapun, kepada orang-orang di sekitar kita, Anda sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan biarlah kemurahan hati kita naik ke tempat tinggi, dan Tuhan menerima semua kemurahan hati yang kita berikan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah dengar firman-Mu. Tolong kami untuk punya hati yang bermurah hati, dan kami selalu bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dikenal sebagai orang anak Tuhan, orang yang murah hati. Terima kasih Bapa, kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Karena ini minggu pertama di awal bulan, kita ada perjamuan kudus. Nah, bagi yang memerlukan bimbingan, arahan untuk kita perjamuan kudus secara online, siapkan roti, siapkan anggur, dan nanti setelah ini akan ada video bimbingan bersama-sama untuk kita ambil perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini, jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-becahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Makan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur, angkat di hadapan kita, dengarkan firman. Setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Jika ada di antara kami tidak percaya atau belum percaya akan penyertaan-Mu yang begitu nyata, Engkau jamah dan Engkau sendiri yang mampu dan sanggup meyakinkan dan bertindak. Hamba menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang oleh anugerah-Mu diizinkan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka semua dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Yesusku, hanya Kaulah yang ku cari, ya Yesusku. Oh, Yesusku, Kau sangat ku cinta, Yesusku. Kaulah segalanya, Yesusku.